Halo Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Dan sebagai dasar kita di dalam merenungkan sabda Tuhan, kita akan bersama membacanya dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Yang demikian sabda Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berikanlah salam kepada mereka. Jika mereka layak untuk menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali padamu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan dengan setia merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika dulu waktu saya kecil begitu, waktu masih di rumah ya, SD gitu, saya sering disuruh sama atau dimintai tolong sama ibu saya. Kalau misalkan butuh sesuatu, butuh gula atau butuh garam yang itu bisa dibeli di warung, ibu pasti bilang, "Di kae tukokke gula. Di kae tukokke uyah entek, gulane entek kae tukokke." Atau hal yang lain, atau menyuruh atau minta tolong dalam hal-hal yang lain gitu. Nah, ketika saya waktu kecil itu menjadi satu hal yang sangat tidak menyenangkan. Sangat tidak mengenakkan. Apalagi kalau lagi asik nonton TV gitu ya. Lagi asik nonton TV pas acaranya lagi bagus, apalagi kalau lagi nonton bola, terus lagi momen seru, terus disuruh untuk beli sesuatu ke warung, itu jadi pekerjaan yang sangat menyebalkan gitu. Karena ya memang tidak menyenangkan kan, kita lagi asik menikmati sesuatu dan tiba-tiba disuruh untuk melakukan ini dan itu gitu. Dan alhasil saya pun melakukannya, pergi beli ini, beli gula, beli garam atau yang lainnya itu ya dengan hati nggak ikhlas, dengan bersungut-sungut, bahkan juga langsung dengan cepat-cepat begitu, supaya bisa langsung balik lagi untuk melanjutkan aktivitas, mau nonton atau yang lainnya gitu. Nah, diutus atau disuruh atau dimintai tolong untuk bergerak itu memang menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak semua orang suka diutus, tidak semua orang suka disuruh untuk melakukan sesuatu. Tetapi firman Tuhan kepada para murid pada waktu itu dengan jelas mengatakan, beritakanlah kepada dunia, beritakanlah dan katakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh para murid begitu dalam pengutusan itu? Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-10, Yesus mengatakan bahwa, atau di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-8 Tuhan Yesus mengatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Yesus memberikan perintah itu atau mengutus para murid untuk melakukan itu karena di perikop sebelumnya kalau kita baca, Yesus mengaruniakan kemampuan itu kepada para murid. Sehingga posisinya para murid sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengusir setan,
untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, udah punya kemampuan itu, kemudian para murid diutus untuk melakukannya gitu. Nah, memang dalam perutusan itu menjadi sesuatu yang selain tidak menyenangkan ya sulit juga gitu. Apalagi kalau kita membayangkan dalam posisi kita sekarang. Kalau kita membaca teks ini dari sudut pandang kita sekarang. Sekarang siapa sih dari kita yang bisa membangkitkan orang mati? Atau ada dari Bapak Ibu yang bisa mengusir setan? Atau mungkin ada yang bisa menyembuhkan orang sakit? Kalau dokter pasti bisa, dokter, perawat mungkin bisa. Lalu pertanyaannya, ketika kita kemudian menghayati perutusan ini, menghayati bahwa Tuhan juga mengutus kita, Tuhan memakai kita sebagai agen untuk diutus, sedangkan kita nggak bisa menyembuhkan orang, nggak bisa, karena bukan dokter atau tenaga medis. Kemudian membangkitkan orang mati juga nggak bisa. Kemudian mentahirkan orang kusta juga nggak bisa. Kemudian yang lainnya mengusir setan juga nggak bisa. Lalu yang bisa kita lakukan apa sekarang di dalam perutusan itu gitu. Nah kalau dilihat dari teksnya ini, kok seakan-akan sembuhkanlah orang sakit, nunggu orang sakit dulu baru disembuhkan gitu. Kalau kita nggak bisa menyembuhkan orang sakit, kita bisa melakukan hal yang lain, yaitu mencegah supaya orang lain nggak sakit. Kita nggak bisa menyembuhkan orang sakit, tapi kita bisa mencegah atau mengupayakan supaya orang lain nggak sakit. Gitu. Nah, di dalam era sekarang ini atau orang sekarang dengan istilah yang sering muncul yaitu new normal atau normal baru begitu. Kemudian orang berpemahaman bahwa wah saiki wis bebas. Ketika kemarin kita disuruh di rumah, kemarin kita dibatasi, terus ketika new normal, saiki wis bebas gitu. Mall dibuka, kita kemudian dengan wah saiki wis bebas dengan kalap semua orang pergi ke sana dan orang menumpuk di sana dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk masuk dalam new normal bukan berarti bahwa kita kemudian diberikan kebebasan yang menggila begitu. Artinya bahwa wah sekarang sudah dibebaskan berarti saya bebas melakukan apapun, saya bisa melakukan dengan seenaknya, saya bisa pergi kemana-mana tanpa masker, saya bisa pulang ke rumah tanpa harus cuci tangan, saya bisa pulang ke rumah tanpa harus mandi, saya pulang ke rumah dan nggak harus ganti baju dan bisa dengan santai seperti sebelum-sebelumnya gitu. Ketika kita punya pemahaman begitu, maka tugas perutusan yang kita pegang yaitu supaya kita tidak membuat orang lain menjadi sakit, itu menjadi gagal gitu. Kita akui bahwa kita nggak bisa menyembuhkan orang. Nggak semua dari kita bisa menyembuhkan orang. Nggak semua dari kita bisa memastikan nyawa orang. Tetapi kita bisa berkontribusi untuk mencegah supaya orang lain tidak sakit gitu. Nah, dari sini di dalam new normal ini perutusan itu yang mau kita bawa sekarang. Perutusan itu yang mau kita lakukan sekarang. Di dalam new normal oke kita bisa lebih leluasa tetapi tidak dengan seenaknya. Dan nantinya pun ketika mungkin kita akan pada waktunya kita sudah boleh beribadah lagi di gereja dengan berbagai pertimbangan nantinya, tentu akan ada konsekuensi-konsekuensi, akan ada tatanan-tatanan yang baru yang dilakukan dan tidak bisa seenaknya seperti sebelum-sebelumnya. Itu merupakan sebagai bagian juga dari sebuah perutusan yang kita pegang dan perutusan yang kita lakukan. Dan memang gak enak. Yang enak adalah kita melakukan sesuatu ya suka-suka kita. Seperti tadi kalau saya gambarkan lagi nonton TV, ya enaknya ya nonton TV. Yang namanya diutus suruh beli gula di tengah-tengah nonton TV itu nggak enak. Yang enak itu sesuai dengan ego kita. Kita pengen apa melakukan itu dengan bebas tanpa harus dibatasi, tanpa harus disuruh-suruh atau tanpa harus diberikan pagar-pagar batas gitu. Yang enak itu. Tapi perutusan kita bukan itu. Perutusan kita adalah kalau para murid memegang tentang sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kita memegang satu perutusan juga, yaitu
mencegah supaya orang lain tidak sakit karena kita. Oleh karena itu, mari kita tetap melanjutkan kehidupan kita dengan optimis. Tetapi di dalam optimisme itu, kita pun juga sadar bahwa kita memegang perutusan, yaitu untuk juga menjaga kesehatan, bukan hanya kesehatan kita, tetapi juga kesehatan orang lain. Selamat melanjutkan kehidupan, selamat memasuki new normal yang mungkin tidak mudah bagi sebagian orang, tetapi kita dipaksa dalam tanda kutip untuk masuk dalam itu. Selamat mempersiapkan diri, selamat membekali diri, dan selamat memegang dan melakukan perutusan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati.